Karena selama ini yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Bahwasanya Sintayong sudah membuktikan membawa Indonesia untuk bisa kembali menekuk mundur Vietnam. Kalau Deddy Mulyadi digugat cerai oleh sang istri bernama Anna Ratna. Anna Ratna ini merupakan Bupati Purwakarta. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentunya hanya di program spesial dari Japan.com. Reaction Japan.com, ada cerita di balik berita. Seperti biasa kita akan membacakan 5 berita terpopuler di Japan.com selama 1 pekan terakhir. Di antaranya kita spill sedikit. Ya, kita spill sedikit, ada kabar tentang perceraian bupati. Ada juga Nikita Mirzani selalu masuk topik kita gitu ya. Terus ada juga kabar tentang berita olahraga juga ada. Ya, ada berita olahraga yang kemarin Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam. Ya. Kemudian ada juga tentang penganiayaan 2 orang wartawan. Selengkapnya hanya di Reaction Japan.com. Oke, kita awali dari berita terpopuler kelima di Japanan.com dalam 1 pekan ini. Yang pertama itu adalah kabar yang cukup memprihatinkan ya. Kalau Deddy Mulyadi digugat cerai oleh sang istri bernama Anna Ratna. Anna Ratna ini merupakan Bupati Purwakarta dan sementara Deddy Mulyadi adalah anggota DPR RI. Dan di sini Bupati Purwakarta si Anna Ratna ini menggugat cerai si Deddy Mulyadi yang diketahui sudah gugatan cerainya ini sudah masuk di Pengadilan Agama Purwakarta. Sebabnya apa sih? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Sampai sekarang pun tidak ada klarifikasi baik dari pihak Deddy Mulyadi ataupun Anna Ratna Mustika. Ya, namanya persoalan rumah tangga ya. Jadi kita nggak nyangka ya, soalnya melihat Pak Deddy Mulyadi itu kalau di TV aktif banget ya di media sosial. Apa namanya, charming ya. Terus gitu saya lihat juga followernya hampir 1 juta, itu sekitar 800 ribuan. Dan channel YouTube-nya aktif ya kan. Dia selalu melakukan aksi-aksi sosial yang diunggah di media sosial. Begitu. Nah, ternyata di tengah isu perceraian Deddy Mulyadi dan Anna Ratna ini ada kalimat yang menyentuh yang ditulis oleh putranya. Sang putra ya? Iya, jadi Deddy Mulyadi dan Anna Ratna ini sudah memiliki 3 orang putra. Nah, salah satunya anaknya itu bernama Maula Akbar Mulyadi Putra, yang dia ini juga merupakan anggota DPD. Jadi semua keluarganya turun-temurun terjun ke dunia politik. Jadi si siapa Maulana ini, Maulana kayak namanya Maula. Maula Akbar ini mengunggah sebuah foto di akun Instagram miliknya dengan caption yang menyentuh hati si Deddy Mulyadi dan ibunya si Anna Ratna. Dia menuliskan begini, "Harum abadi wangi sejati," kata Maula Akbar. Gitu. Kemudian unggahan tersebut mengundang beragam komentar warganet yang mayoritas berharap agar kedua orang tua Maula Akbar bisa rukun kembali dan menjadi panutan yang baik bagi banyak orang. Karena kan dia pejabat publik juga ya. Gitu. Dan di antara perpecahan atau perpisahan dari kedua pasangan ada hati yang terluka, yaitu seorang anak ya. Iya, betul. Dan ini dijadwalkan sudah akan memasuki sidang pertama di 5 Oktober mendatang. Ada komentar dari Sobat Negeriku. Nah, dari Ibu Yohana Demeria, "Sabar ya Pak Deddy, semua manusia ada cobaannya, itulah ujian hidup." Terus ada lagi dari Saeb, "Memang selama mengikuti channel Kang Deddy Mulyadi, hampir tidak pernah mengikut sertakan Ambu Ane." Ambu Ane itu ibunya, Ibu Ane. Kadang netizen juga bertanya-tanya seperti menggambarkan adanya ketidakharmonisan di antara keduanya. Sudah tercium oleh netizen bau-baunya perseteruan. Iya, nggak seperti Pak Ridwan Kamil dengan ibu ya. Ibu cinta itu kan kemana-mana gitu. Di mana ada Pak Ridwan Kamil, di situ ada Ibu Cinta dan juga sebaliknya. Bahkan kemarin kan viral ya Ridwan Kamil sama si Ibu Cinta yang memakaikan atribut dikirain anaknya, ternyata Ibu Cinta. Sweet banget. Oke, lanjut di berita terpopuler. Keempat. Oke, kita masuk ke dalam ranah berita keempat. Kelakuan hacker. Ini sempat menggembarkan seantero Nusantara ya. Datamu aman? Aman. Emang kau siapa di hacker? Di-hack sama Bjorka. Nah, headline seperti ini, bukan Bjorka, pria asal Madiun jadi tersangka. Ternyata ini perannya gitu. Iya, yang itu yang anak penjual es
di SD itu kan ya? Iya, Kejadian jadi itu dia ya? cuman yang ibunya nangis-nangis. Jadi tim khusus telah menetapkan pemuda asal Madiun berinisial MAH 21 tahun yang sebelumnya diduga peretas Bjorka sebagai tersangka dugaan kebocoran data. Hal itu diungkap juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yahya Suryana, ya kan? Nah, ternyata tim sus ini telah melakukan beberapa upaya dan berhasil mengamankan tersangka inisial ini. Nah, perwira menengah Polri itu menyebutkan tersangka merupakan bagian dari kelompok yang berperan sebagai penyedia kanal Instagram, kanal Telegram. Tapi bukan Bjorka asli ya, bukan, tapi dari membantu fansnya Bjorka. Berarti dia kenal dong sama Bjorka? Ya, kayaknya sih nggak tahu ya. Terindikasi kenal, tapi dia bikin gerakan atau movement atau bikin wadah yang menjadi fans-fansnya Bjorka ini gerakan namanya Bjorkanism. Oke. Nah, sesuai dibikinlah nama Twitternya ya. di grup Instagram, Telegram tersebut gitu loh. Oke. Dan ini para netizen bilangnya mau percaya tapi nggak bisa. Terus ada juga yang bilang tak ada rotan akar pun jadi. Jadi si netizen ini seolah-olah kayak sebuah pencapaian pemerintah untuk menangkap Bjorka terus menuduh siapa aja. Mau nggak mau udah yang gitu ada loh, aja deh tudingannya gitu. netizen kepada pemerintah. Iya, tapi semoga bisa jadi. apa yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah maksimal gitu ya. Tapi si MH ini bikin konten juga di dalam Bjorkanism itu kayak bikin apa namanya stop being idiot gitu. Memilih pemerintah yang sekarang tuh jadi kayak ada hal yang juga idiot. bukti-bukti Ada itu. ininya. Berarti statusnya sekarang tersangka ya? Tersangka. Oke. Ya, sedih ya. Aduh, kira-kira hukuman apa yang akan diberikan? Ada lagi nggak dari Sobat Negeriku? Sudah ada sih. Ada banyak sih. Nanti klik aja link beritanya, nanti ada kok. Oke. Cash flow. Lagi kita masuk ke dalam ranah kriminal. Berita populer nomor 3. Penganiayaan, penculikan, itu maksudnya apa ya? Dua wartawan diculik, dianiaya disuruh minum air kencing, pelakunya pejabat. Habis bikin berita apa dia kira-kira ya sampai digituin sama pejabat? Nah, ini kejadian di Kabupaten Kerawang, Pak. Nah, 2 orang wartawan diduga diculik dan dianiaya oknum pejabat berinisial A di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Nah, korban telah melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kami telah menerima laporan, kata AKBP Aldi Subartono ini, langsung meminta Kasetreskrim untuk membentuk tim khusus dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, dia menyampaikan pihaknya akan terus mendalami kasus dugaan penculikan dan penganiayaan ini yang dialami 2 orang wartawan tersebut, sehingga siapapun bisa terbukti bersalah akan diproses. Padahal kan yang namanya wartawan bekerja bertugas memberitakan yang segamblang-gamblangnya itu dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan banyak yang wartawan dibredel lah, di inilah tapi kan sekarang udah ada undang-undangnya, semoga bisa dipatuhi ya. Dan setiap wartawan ataupun narasumber punya hak untuk hak tidak menjawab, untuk hak menjawab, atau jangan ada pemaksaan antara satu sama lain gitu. Intinya di situ. Nah, ini kan masih ditindaklanjuti kasusnya kan, apakah si wartawan ini memaksa untuk bertanya atau si pejabat ini diduga tersangka ini memaksa untuk tidak mau menjawab gitu kan. Dan semoga semua pengetahuan tentang tugas kewartawanan itu bisa dipahami ya, untuk saling menghargai hak jawab dan hak tidak mau menjawab. Pantengin terus pokoknya situs-situs di jpnu.com tentang berita itu ya. Lanjut di berita terpopuler selanjutnya. Lanjut di berita terpopuler kedua di cpn.com kali ini. Tetap aja Nikita Mirzani ya. Panas. Bikin panas belum lama ini dia berseteru dengan presenter kondang mantan bos saya dulu. Apa tuh? Najwa Shihab. Jadi di sini kan kemarin Najwa Shihab sempat membahas menyindir soal polisi yang gemar pamer harta, dan dia tuh tidak menyebutkan oknum gitu loh. Terus itu kan mendapat kritikan pedas dari Nikita Mirzani karena menyebut instansi. Jadi di sini masih menggebu-gebu menyindir Najwa Shihab yang menyinggung soal polisi pamer kemewahan. Nikita Mirzani mempertanyakan apakah polisi tidak boleh memiliki penghasilan banyak dari pekerjaan sampingan. Jadi kan mungkin saja polisi ketika selesai bertugas dia menjalankan bisnisnya gitu loh. Usaha gitu maksudnya. Memang kalau polisi sama istrinya punya pekerjaan sampingan dan menghasilkan banyak yang nggak boleh ya, kata Nikita Mirzani yang disampaikan melalui akunnya di Instagram. Kalau polisi memang dari keturunan orang kaya juga nggak boleh ya pakai pakaian bagus, apa harus segembel bajunya compang-camping.
gitu si Nikita Mirzani-nya. Realistis Terus ya. dia menyebut kalau Najwa itu hanya ikut-ikutan mengomentari yang tengah heboh. Oke. Giliran kasus Sambo viral baru ikut-ikutan. Waktu kasusnya Sambo biasa aja, nggak viral-viral banget, dia diam-diam aja. Gitu. Jadi Nikita Mirzani ini menuding si Najwa Shihab pansos gitu pansos ya. Dari lewat kasusnya Sambo. Sampai dia mengomentari kehidupan pribadi seorang polisi. Oke. Ada komentar nggak dari netizen? Tapi di sini Nikita Mirzani tidak menyebutkan siapa yang dimaksud sama sekali ya, kayak cuman perdebatannya dia dengan si ini doang. Ada. Oke, di sini ada yang nyebut gas terus Nyai, siapa nih, Sri Rezeki. Gas terus Nyai, biar sekali-kali Mbak Nana nerima kritik gitu loh. Kalau kritik orang kan dia fasih banget tuh. Gantian kalau dikritik akan bagaimana ya dia. Terus dan kemarin kan bahkan Nikita Mirzani sempat menuding kalau Najwa Shihab itu adalah seorang simpanan pernah berselingkuh menjadi simpanan seorang pejabat begitu. Tapi itu tidak terbukti apapun ya, itu kayak cuman tudingannya si Nikita Mirzani. Ya Nikita Mirzani lah, Nikita Mirzani. Bukan Nikita Mirzani kalau dia nggak seperti itu. Oke. Lanjut di berita terpopuler pertama. Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 di pekan ini. Ini kabar baik ya, Indonesia lolos. Oh iya, ini tentu bahagia Piala untuk Asia. selama ini ternyata gitu. U20. U20 karena selama ini yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Bahwasanya Sintayong sudah membuktikan membawa Indonesia untuk bisa kembali menekuk mundur Vietnam. Nah, gini headline-nya. Menurut pelatih Vietnam Dinh Nam, inilah penyebab timnya kalah dari Indonesia. Nah, pelatih Vietnam tersebut mengakui laga kontra Indonesia cukup berat dan berjalan bagus meski timnya harus kalah 2-3 di Stadion GPT Benowo Surabaya Minggu kemarin. Nah, akibat kekalahan itu Vietnam harus puas finish sebagai runner-up grup F kualifikasi Piala AFC U20 2023. Nah, menurut suksesor Park Hang-seo, itu pemain Vietnam sejatinya sudah menunjukkan perjuangan yang keras. Namun dia mengakui bahwa tempo permainan yang tinggi dan tensi yang panas membuat kondisi fisik pemain menurun. Salah satu faktornya adalah fisik yang mulai lelah, mental pemain juga terpengaruh karena fisik sudah turun sehingga kami tak bisa mengejar gol, katanya seperti itu. Jadi secara nggak langsung mengakui kehebatan Indonesia. Iya, secara nggak langsung, tapi dia agak gengsi mengucapkan Indonesia hebat. Gitu. Oh, terima kasih loh ya. Di netizen ini bilang begini, Vietnam kena prank lagi kesekian kalinya dengan timnas Indonesia saat skor Indonesia 1-2. Vietnam langsung hanya butuh 25 menit timnas cetak gol tambahan 3-2 untuk Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk tim timnas U20. Oke, itulah tadi 5 berita terpopuler di cpns.com dalam satu pekan ini. Terima kasih sudah bergabung. Silakan komentar, di subscribe juga kalau belum di subscribe, share juga video-video ini dari cpns.com. Gue Sergio Agasta. Saya Tika Biantoro. Jangan lupa download aplikasi cpns.com di App Store dan Play Store. Sampai jumpa pekan depan.